Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai Sobat Ben Peter, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar bahasa Inggris bareng Ben Peter. Pada video kali ini, kita akan lanjut belajar tentang part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, part of speech bahasa Inggris part 3, yang membahas tentang adverb atau kata keterangan. Dan pada part of speech bahasa Inggris part 4 ini, kita akan membahas part of speech yang keenam, yaitu preposition atau kata depan. Apa itu preposition? Preposition adalah a word placed before a noun or noun phrase or pronoun to define its relationship with another word in the sentence. Kata yang diletakkan sebelum kata benda, frase kata benda, atau kata ganti yang menjelaskan hubungannya dengan kata lainnya dalam kalimat. Contoh dalam kalimat, we'll meet in February. Kami akan bertemu pada bulan Februari. Kata in di sini adalah preposition yang letaknya sebelum noun February. Kata in ini menjelaskan hubungan antara kata kerja atau verb meet dan kata benda atau noun February. Di sini menunjukkan hubungan waktu. Contoh lainnya, the book on the table is mine. Buku di atas meja itu adalah milikku. Kata on di sini adalah preposition yang letaknya sebelum noun phrase the table. Kata on ini menjelaskan hubungan antara the table dan the book. Di sini menunjukkan hubungan tempat. Perlu sahabat ingat, frase yang diawali preposisi dan diakhiri noun, pronoun, atau sejenisnya seperti on the table, ini kita sebut prepositional phrase, frase preposisi. On di sini adalah preposisi dan the table ini jadi object of preposition. Jadi perlu sahabat ketahui dalam bahasa Inggris yang bisa punya objek tidak hanya kata kerja atau verb. Preposition juga punya objek. Kalau sahabat temukan preposition tanpa objek, bisa jadi fungsinya dalam kalimat bukan sebagai preposition, tapi sebagai adverb, conjunction, atau lainnya. Lebih jelasnya sahabat juga bisa cek video Ben Peter tentang belajar bahasa Inggris, English Preposition, bagian 1. Di situ sudah saya bahas lebih detail. Prepositional phrase seperti on the table ini bisa berfungsi sebagai adjective, seperti dalam kalimat, the book on the table is mine. Frase on the table menjelaskan noun book. Bisa juga berfungsi sebagai adverb. Seperti dalam kalimat, I put the book on the table. Frase on the table di sini menjelaskan verb put. Dari segi bentuknya, object of preposition bisa berupa noun, seperti dalam kalimat, he talked about Mary, dia berbicara tentang Mary. Bisa berupa noun phrase, seperti dalam kalimat, he talked about Mary's funny story, dia berbicara tentang kisah lucu Mary. Bisa juga berupa noun clause, seperti dalam kalimat, he talked about what she said. Dia berbicara tentang apa yang dia katakan. Atau berupa pronoun, kata ganti. Misalnya, he talked about her. Dia berbicara tentangnya.
Dan bisa juga berupa gerund, verb ing yang difungsikan sebagai noun. Seperti dalam kalimat, he talked about living together. Dia berbicara tentang hidup bersama. Berikut ini adalah list preposisi yang sering digunakan. Ada yang hanya terdiri dari satu kata saja, dan ada juga yang terdiri dari 2 atau 3 kata. Berikutnya adalah types of prepositions, jenis-jenis preposisi. Ada prepositions of place, preposisi yang menunjukkan hubungan tempat. Ada prepositions of time, preposisi yang menunjukkan hubungan waktu. Dan prepositions of movement or direction, preposisi yang menunjukkan hubungan pergerakan atau arah. Tentu saja masih ada jenis preposisi lainnya, tapi ketiga preposisi ini termasuk yang paling sering digunakan dan bisa dipelajari untuk level beginner dan intermediate. Supaya video ini tidak terlalu panjang, yang akan kita bahas kali ini hanya prepositions of place saja. Untuk pembahasan detail tentang prepositions of time, sahabat bisa lihat video Ben Pinter tentang belajar bahasa Inggris, English Prepositions, bagian 2. Yang membahas perbedaan penggunaan at, on, dan in yang berkaitan dengan time atau waktu. Untuk video simplified version dari prepositions of time dan movement or direction akan saya bahas pada video parts of speech berikutnya. Langsung saja kita bahas prepositions of place. Prepositions of place dan objeknya yang membentuk prepositional phrase menjawab pertanyaan where, di mana. Seperti dalam kalimat, the student studies in the library. Siswa itu belajar di perpustakaan. Preposisi in ini adalah prepositions of place. In the library ini menjawab pertanyaan where does the student study? Di mana siswa itu belajar? Ada banyak prepositions of place, tapi fokus kita pada video ini hanya akan membahas perbedaan penggunaan at, on, dan in berkaitan dengan tempat. Yang pertama, at. Preposisi at biasanya digunakan untuk a specific point or location, tempat atau lokasi yang spesifik. Contoh dalam kalimat, there's someone at the door. Ada seseorang di atau di depan pintu. At di sini menunjukkan specific point, di atau di depan pintu. Preposisi at juga digunakan untuk bangunan atau buildings. Misalnya, we went to a concert at the National Concert Hall. Kami pergi ke konser di National Concert Hall. Preposisi at juga digunakan dengan alamat atau address yang disertai nomor jalan. Seperti dalam kalimat, they once lived at number 14 Garden Street. Mereka pernah atau dulu tinggal di Garden Street nomor 14. Juga untuk nama perusahaan atau tempat kerja, company or workplace. Misalnya,
Peter works at Google. Peter bekerja di Google. Yang kedua, on. Preposisi on biasanya digunakan untuk a surface, permukaan. Biasanya diterjemahkan di atas. Contoh dalam kalimat, leave your things on the table over there. Tinggalkan barang-barangmu di atas meja sebelah sana. On the table maknanya adalah the surface of the table. Preposisi on juga digunakan untuk lantai dalam bangunan, the floor in the building. Contoh dalam kalimat, she lives on the second floor. Dia tinggal di lantai 2. Atau transportasi umum, public transport, seperti kereta, bis, pesawat, dan sebagainya. I was on the train when she phoned. Saya berada di kereta ketika dia menelpon. Tetapi untuk transportasi seperti a taxi or a car, kita gunakan preposisi in, bukan on. Seperti dalam kalimat, she arrived in a taxi. Dia datang naik taksi. Yang ketiga, in. Preposisi in biasanya digunakan untuk an enclosed space or locations within a larger area. Ruang tertutup atau lokasi yang berada di dalam area yang lebih luas. Biasanya diterjemahkan di dalam. Contoh dalam kalimat, I knew my book is somewhere in this room. Can anyone see it? Saya tahu bahwa buku saya ada di suatu tempat di dalam ruangan ini. Adakah yang bisa melihatnya? Kata room di sini adalah part of a house or a building. Preposisi in juga bisa digunakan untuk benua, continent. Misalnya, this species of bird now exists only in Africa. Spesies burung ini sekarang hanya ada di Afrika. Atau untuk negara, country. Contoh dalam kalimat, obesity in Germany has been increasingly cited as a major health issue. Obesitas di Jerman semakin sering disebut sebagai masalah kesehatan utama. Selanjutnya, supaya penggunaan at, on, dan in ini lebih jelas lagi, mari kita bandingkan dalam konteks kalimat. Bandingkan penggunaan at dan in pada dua kalimat berikut. I was at Tom's house last night. Saya berada di rumah Tom tadi malam. It's always cold in Tom's house. The heating doesn't work well. Rumah Tom selalu dingin. Penghangat ruangannya tidak berfungsi dengan baik. Kalau sahabat perhatikan, frase Tom's house pada kedua kalimat ini bisa menggunakan prepositions of place yang berbeda. Kalimat pertama menggunakan at Tom's house. Berarti yang dimaksud di sini adalah rumah Tom secara umum, bisa di ruangan mana saja, bisa di dapur, ruang tamu, kamar tidur, atau bahkan di luar rumah. Yang penting masih di area rumah Tom. Bandingkan dengan kalimat kedua yang menggunakan in Tom's house. Berarti yang dimaksud di sini adalah inside Tom's house, di dalam rumah Tom, bukan di luar. Berikutnya, bandingkan penggunaan at dan on pada dua kalimat berikut. John lives at 44 Oxford Street. John tinggal di Jalan Oxford nomor 44. John lives on Oxford Street. John tinggal di Jalan Oxford. Kalau sahabat perhatikan kedua kalimat ini, kita bisa menggunakan at atau on untuk nama jalan. Kita pakai at kalau nama jalannya disertai nomor, dan kita pakai on kalau nama jalannya tanpa nomor. Terakhir, mari kita bandingkan penggunaan in dan on pada dua kalimat berikut. There's some water in the bottle. Ada sedikit air di dalam botol. There's a label on the bottle. Ada label
di atau pada botol itu. Kalau sahabat perhatikan kedua kalimat ini, kita bisa menggunakan in atau on untuk benda. Kita pakai in kalau yang kita maksud adalah di dalam benda tersebut, dan kita pakai on kalau yang kita maksud di permukaan benda tersebut. Berikut ini adalah list of common prepositions yang menunjukkan lokasi atau tempat.